Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baed, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Semester 6, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Baik, dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pengujian peraturan perundang-undangan yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MMH. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang pengujian peraturan perundang-undangan. Yang dimana pengujian peraturan perundang-undangan ini merupakan evaluasi terhadap keabsahan, kecocokan, dan konsistensi suatu undang-undang atau peraturan dengan konstitusi, prinsip-prinsip hukum, dan standar etika yang berlaku. Ini mencakup penilaian terhadap prosedur pembentukan undang-undang serta substansi undang-undang tersebut. Nah, lalu ada lembaga yang berwenang. Di Indonesia sendiri ada 2 lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu Mahkamah Agung, yang dimana Mahkamah Agung ini menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Lalu kemudian ada yang sementara yaitu Mahkamah Konstitusi, yang dimana memiliki wewenang khusus untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu definisi peraturan perundang-undangan, yang dimana peraturan perundang-undangan adalah aturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga atau lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Proses pembentukan peraturan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 dan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu dasar hukum konstitusi. MK didirikan berdasarkan Undang-Undang 1945 dan diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. MK bertugas untuk menjaga kesesuaian antara undang-undang dan konstitusi serta menegakkan supremasi hukum. Lalu kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal yang pertama yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, yang kedua tentang memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memubarkan partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang ketiga yaitu sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Nah, MK didirikan pada tanggal 17 Agustus 2003, yang dimana mengambil alih kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh Mahkamah Agung sendiri. Pembentukan MK merupakan langkah penting dalam memperkuat lembaga peradilan konstitusi di Indonesia. Lalu ada proses Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang. Yang pertama yaitu pengujian permohon, yang dimana proses pengujian dimulai dengan pengajuan permohon oleh pihak yang berkepentingan seperti individu, organisasi, atau lembaga negara. Permohonan ini harus menurut alasan-alasan yang jelas mengapa undang-undang yang dimaksud dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Lalu yang kemudian yaitu pemeriksaan formalitas, yang dimana setelah permohonan diterima, MK melakukan pemeriksaan terhadap formalitas permohon. MK memastikan bahwa permohon telah diajukan oleh pihak yang berwenang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu kemudian pemeriksaan material. Nah, jika permohonan dinyatakan formal, MK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap substansi atau materi undang-undang yang dipermasalahkan. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap pasal-pasal undang-undang yang disebutkan dalam pemohon serta pertimbangan terhadap konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Lalu pemeriksaan bukti dan sidang. MK dapat meminta bukti-bukti tambahan dari pihak-pihak yang terkait dari menggelar sidang untuk mendengarkan argumen dari pihak yang berkepentingan. Sidang-sidang ini juga memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan bukti-bukti yang mendukung argumennya.
lalu juga deliberasi dan putusan. Nah, setelah mempertimbangkan semua argumen dan bukti yang disampaikan, hakim-hakim MK ini melakukan di deliberasi untuk mencapai keputusan. Nah, keputusan MK ini diambil berdasarkan mayoritas dari hakim yang hadir. Putusan MK ini bersifat final dan mengikat dan memiliki kekuatan hukum sama dengan Undang-Undang 1945. Lalu pengumuman putusan. Nah, putusan MK kemudian diumumkan secara terbuka kepada publik. Penjelasan lengkap mengenai alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang melandasi putusan juga disampaikan. Ini paling untuk memberikan klarifikasi dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Lalu kemudian manfaat proses pengujian oleh MK. Nah, manfaat proses pengujian oleh MK ini yang pertama yaitu untuk menjaga kesesuaian undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusi dari kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan undang-undang, lalu juga memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu maupun kelompok, mengokohkan supremasi hukum dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan terkait tentang pengertian pengujian peraturan perundang-undangan. Dan juga kawan-kawan, apabila kawan-kawan yang ingin berkuliah dan tapi bingung mau masuk di kampus mana, perguruan mana, mungkin saya sedikit saran, kawan-kawan ayo masuk ke Universitas Islam Negeri Sultan